Saudara putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut dalam pemberitaan majalah Tempo ikut merekomendasikan pengadaan tas untuk bantuan sosial penanganan COVID di Kementerian Sosial kepada PT Sritex. Gibran membantah laporan tersebut dan menegaskan tidak akan tinggal diam karena berita itu merugikannya. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dalam majalah Tempo sempat disebut diduga terlibat dalam aliran dana bansos COVID-19. Dalam laporan majalah Tempo soal korupsi bansos Kementerian Sosial, nama calon wali kota Solo itu disebut memberikan rekomendasi agar tas bansos Kemensos pesan di PT Sritex. Gibran pun ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi trending topik Twitter. Menanggapi pemberitaan tersebut, Gibran membantah merekomendasikan pengadaan tas bansos kepada Sritex. Ya, sebelum masuk ke politik ini kan saya juga udah sering difitnah, jadi kayak makanan sehari-hari. Ya biasa aja. Yang penting itu tadi, saya tidak pernah terlibat, tidak pernah merekomendasikan, tidak pernah memerintah, tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Sritex maupun pihak Kemensos. Berita-berita seperti ini sangat merugikan saya. Itu omongan-omongan orang yang nggak ada buktinya. Ya nanti kita lihat saja. Ya saya sih nggak akan tinggal diam. Kita lihat aja nanti. Dikutip dari detik.com, PT Sritex membenarkan jika Kemensos memesan tas bansos. Namun Sritex membantah terkait tudingan adanya dugaan campur tangan Gibran. Head Corporate Communication Sritex, Joyce Citra Dewi mengatakan tidak benar marketing kami di-approach oleh pihak Kemensos. Dalam kasus korupsi bansos COVID-19, KPK telah menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, 2 pejabat Kemensos, serta 2 orang pihak swasta sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pasca terseretnya Menteri Sosial nonaktif Juliari Batubara dalam kasus korupsi dana bansos COVID-19, publik menyoroti kemana saja aliran dana korupsi itu. Berdasarkan penelusuran majalah Tempo, ada indikasi Juliari Batubara sebagai fungsionaris PDI Perjuangan diduga menyalurkan uang korupsi untuk pemenangan beberapa calon dalam pemilihan kepala daerah. Benarkah ada dugaan aliran dana ke calon wali kota Solo terpilih ke Gibran Rakabuming Raka terkait pembuatan tas kantong bingkisan bansos? Bagaimana sebenarnya aliran dana ini? Kita bahas bersama peneliti Indonesia Corruption Watch, Tama Satria Langkun. Lalu ada Ketua Tim Pemenangan Gibran Teguh, Putut Gunawan, langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ingin ke Bung Tama dulu. Iya, Bung Tama, apa yang bisa Anda cermati dari kasus ini? Majalah Tempo kemudian menulis dan menyebutkan langsung nama Gibran Rakabuming Raka yang merekomendasikan pembuatan tas bansos kepada PT Sritex. Dengan kemudian informasi yang disebutkan di sana dari staf yang terkait dengan kasus ini, staf Gibran mengatakan bahwa itu jatah anak Pak Lurah, maksudnya Gibran. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Mas Aiman, kalau dalam perkara ini ada dua instruksi, ada dua arah yang kita bisa lihat. Ya. Arah yang pertama adalah soal penegakan hukumnya. Artinya kalau bicara dalam konteks penegakan hukum, kita belum sampai di level itu ya. Artinya KPK baru mengumumkan ada kemudian perusahaan yang tunjuk langsung, kemudian juga ada uang yang dipungut, ada dugaan selain dari bansosnya dapat juga setoran dari perusahaan. Nah, ketika kemudian ada penyebutan misalnya nama-nama lain begitu ya, ada perusahaan-perusahaan lain, tentu saja ini menjadi produk jurnalistik atau investigasi versi jurnalistik yang tentu saja ini pun juga sebetulnya bisa dipertanggungjawabkan secara pemberitaan gitu ya. Jadi memang ada dua arah yang kita kemudian saya bacakan dulu kemudian majalah Tempo ini. Jadi disebutkan oleh sumber majalah Tempo ini, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Itu bagian anak Pak Lurah, tutur seorang diantaranya. Sebutan Pak Lurah ini mengacu pada Pak Jokowi. Ya biasa memang disebutkan dalam politik kan biasanya Pak Lurah tuh mengacu pada presiden. Ini juga berlaku pada istilah-istilah pada periode sebelumnya.
akhir April lalu Ya. Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu untuk memproduksi tas untuk bantuan sosial. Betul. Ini jelas apa yang disampaikan oleh Tempo. Apa yang bisa disampaikan Betul. di sini? Ya, kalau soal itu artinya begini, secara jurnalistik itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Ada kesaksian-kesaksian, ada orang yang diwawancara. Dan kalau saya baca alur pemberitaannya, Tempo juga menggunakan prinsip-prinsip yang namanya beneficial ownership. Bahwa ada perusahaan yang tunjuk langsung. Nilainya sampai di atas 1 juta paket. Ya. Ada juga yang sampai 1,2 dan segala macam. Nah, inilah kemudian yang ditelusuri Tempo. Artinya dari paket-paket tersebut, siapa saja mengerjakan. Nah, ini tentu saja akan bisa terlihat kalau memang ada bukti atau dokumen-dokumen yang kemudian bisa kita cermati. Tapi sayangnya memang ICW sampai dengan saat ini, kita hanya fokus pada pendanaan kampanyenya. Jadi tidak bicara soal perkara ini, penelusurannya, termasuk tadi prinsip-prinsip beneficial ownership yang kemudian memang sekarang menjadi prinsip yang paling mendasar untuk menelusuri siapa yang kemudian diuntungkan dari kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut. Ya. Kami masih coba untuk juga menghubungi majalah Tempo sejak beberapa jam lalu. Kami belum mendapatkan informasi dari pihak Tempo karena sedang deadline untuk menuju akhir tahun ya. Memang agak banyak beban untuk akhir tahun ini. Saya ingin ke Pak Putut. Pak Putut, tadi Mas Gibran juga kemudian sempat diwawancara di program Kompas Petang. Yang disampaikan oleh Mas Gibran adalah bahwa ini merupakan fitnah dan ia tidak akan tinggal diam. Tentu Anda sebagai bagian dari internal Gibran Raka Buming Raka juga punya informasi soal ini. Akankah kemudian ada upaya lanjutan? Oh ya, ini saya selaku ketua tim itu hanya menangani persoalan terkait dengan strategi kampanye. Jadi sebagai campaign manager, saya bekerja sebagai mengelola tim atas penugasan dari partai. Jadi untuk masalah-masalah yang bersifat pribadi, saya tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki kompetensi untuk. Oke, baik. Ada pembahasan dari partai politik, Pak. Nanti saya akan bahas lepas jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya akan menunjuk kembali ke Anda, Pak Putut, soal sikap dari PDI Perjuangan Solo yang kemudian wali kota terpilihnya Gibran Raka Buming Raka yang juga kebetulan putra Pak Presiden, putra Pak Jokowi, disebut-sebut dalam kasus jeratan kasus korupsi. Apa yang kemudian disampaikan oleh partai di sana? Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.